Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Seramo TV kembali menyapa masyarakat Aceh di seluruh penjuru Aceh. Dan hari ini sudah hadir bersama kami narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Azhari Cage. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Dan beliau ini juga merupakan mantan Komisi 1 DPR Aceh. Baik, Bapak, kami ada sedikit ingin mengetahui tentang keseharian Bapak, kemudian tentang bagaimana Bapak menjalankan sebagai seorang anggota DPR yang lalu. Dan hari ini kita akan memberikan sedikit pertanyaan. Itu kita melihat bahwasanya ada beberapa isu. Abang itu termasuk orang yang kontroversi lah di publik Aceh. Masa? Ya, itu merupakan satu isu yang sangat luar biasa, yang sangat booming, di mana abang sering mengkritik pemerintahan Aceh selama di bawah pimpinan Irwandi Yusuf. Namun beberapa hari yang lalu abang mengeluarkan pendapat yang mengejutkan, yaitu meminta pemerintah RI untuk membebaskan Irwandi Yusuf. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi, Bang? Iya, selama ini kan kita sudah melihat tentang dinamika politik yang terjadi di Aceh. Dan hari ini pun saya menyadari bahwa kebersamaan itu sangat penting. Maka atas dasar itulah, maka saya mengeluarkan statement bahwa untuk membebaskan Irwandi Yusuf yang telah ditangkap oleh KPK. Dan juga kita bisa mengetahui karena kasus ini agak janggal, karena dibilang OTT kan, tetapi tidak pernah tertangkap tangan. Maka dalam hal ini menyangkut dengan dinamika politik yang terjadi di Aceh akhir-akhir ini, saya melihat untuk kebersamaan dan kemajuan Aceh, juga untuk kemaslahatan Aceh, saya meminta kepada pemerintah pusat dalam hari ini memohon kepada Pak Jokowi selaku Presiden agar melihat kasus ini dengan sangat jeli sekali, agar Irwandi yang sedang mengupayakan upaya hukum yaitu kasasi ke Mahkamah Agung agar bisa dibebaskan dan kembali memimpin Aceh. Baik. Itu di media sosial ataupun di beberapa media yang sudah abang keluarkan pendapat bahwasanya ada kata-kata yang menarik, di mana pembebasan gubernur Pak nonaktif Pak Irwandi itu merupakan suatu untuk kemaslahatan umat Aceh sendiri. Memangnya apa sih yang terjadi dengan pemerintahan Aceh sana ini, Bang? Iya. Kita melihat bahwa tujuan daripada statement saya itu adalah untuk mengembalikan marwah dan martabat Aceh. Selama ini marwah Aceh seperti hilang, kewibawaan pemerintah seperti hilang. Sebagaimana kita ketahui bahwa baru-baru ini juga ada kejadian anggota dewan ditolak di PLTU Nagan, anggota dewan ditolak di PIM, akan masuk ke PIM, tidak mau dijumpai oleh direksi, ini kan sebuah penghinaan saya rasa bagi Aceh. Maka dalam hal ini kita melihat bahwa marwah pemerintah Aceh ini sudah hilang begitu. Dan juga kita dalam hal memimpin Aceh ini, kita setiap kata-kata pemimpin itu harus bisa dipegang. Itu yang pertama. Yang kedua juga bahwa pemimpin itu jangan hanya melakukan seremonial saja, tetapi harus benar-benar fokus untuk pembangunan Aceh, untuk masyarakat Aceh, dan membalikan harkat, marwah dan martabat Aceh. Hari ini saja tahun 2019 sampai dengan saat ini tanggal 31 Oktober realisasi anggaran baru 52%. Jadi ini kan sebuah kemunduran saya rasa. Berarti dengan pendapat yang abang keluarkan demikian, itu menunjukkan bahwasanya Irwandi ini mempunyai pengaruh yang besar loh terhadap gezah Aceh di masa depan. Memangnya menurut abang apa sih istimewanya Irwandi ini sehingga abang bisa mengeluarkan pendapat yang demikian? Selama ini saya tidak ada permasalahan pribadi dengan Irwandi. Yang ada adalah
masalah pemerintahan ya. Ketika saya melihat program-program Irwandi yang tidak pro rakyat atau kebijakan PJJ yang diambil itu tidak menguntungkan rakyat, maka itu saya lakukan protes karena posisi saya sebagai anggota DPR Aceh yang mengawasi pemerintahan, jalannya roda pemerintahan, maka saya tidak ada masalah pribadi dengan Irwandi. Nah, ketika menyangkut dengan masalah Aceh ini, maka saya rasa kita perlu bersatu untuk tujuan Aceh yang lebih baik, Aceh yang lebih gemilang. Dan karena saya juga melihat Irwandi ini, sosok Irwandi ini, kita akui dengan tidak kita akui, beliau merupakan salah satu daripada tokoh Aceh kan. Di samping ada Wali Nanggro, Teguh Malik Mahmud Al-Haidar, ada Mualim kan, ada Irwandi Yusuf. Jadi Aceh ini butuh persatuan tokoh-tokoh agar apa yang diinginkan atau yang diimpikan oleh masyarakat Aceh untuk Aceh yang lebih bermarwah dan bermartabat bisa terwujud. Berarti Abang mengakui dong keistimewaan dari seorang Irwandi? Ya, makanya saya bilang tadi saya tidak ada permasalahan pribadi dengan Irwandi. Yang saya kritik daripada kepemimpinan dia adalah tentang kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat. Karena posisi saya sebagai anggota DPR Aceh yang mengawasi daripada pemerintahan tersebut. Mungkin Irwandi juga akan melakukan hal yang sebaliknya apabila saya sebagai gubernur, Irwandi sebagai DPR Aceh. Ya, siap. Kemudian bagaimana sih di mata seorang Bang Azhari Chage ini proses dinamika politik yang terjadi di Aceh? Ya, itulah kita mengharapkan seluruh unsur yang ada di Aceh untuk bersatu padu dalam hal membangun Aceh, dalam hal memikirkan kemaslahatan Aceh. Kita tidak boleh terkotak-kotak ya, secara politik. Apalagi kami ini para mantan kombatan jangan mau dipecah belah, diadu domba, tapi mari kita bersatu agar Aceh ini bisa bangkit dari keterpurukan. Karena saya sangat sedih sekali hari ini Aceh mempunyai anggaran sampai 17 triliun lebih, tetapi lebih besar anggarannya daripada Provinsi Sumatera Utara. Tetapi Aceh hari ini adalah provinsi termiskin kedua di Sumatera. Yang pertama adalah Bengkulu. Ini ada apa ini yang terjadi dengan Aceh? Kenapa Aceh bisa begini? Padahal kita sudah pernah dilanda konflik, sudah pernah merasakan pahit yang luar biasa. Tetapi ketika ada damai, ada uang, tapi kok kenapa kita tidak bisa bersatu? Kenapa kita bisa membangun Aceh? Kenapa kita tidak melepaskan ego pribadi masing-masing untuk Aceh yang lebih baik ke depan? Baik, berarti rasa persatuan daripada orang-orang yang berkepentingan ataupun punya jabatan yang tinggi di Aceh itu diperlukan banget untuk menyatukan Aceh menjadi lebih baik lah ke depan. Iya, memang kesatuan dan persatuan tidak hanya Aceh, semua daerah atau semua negara, semua perkumpulan di dunia juga menginginkan persatuan dan kesatuan. Karena dengan persatuan dan kesatuan maka Aceh akan solid, ya kan? Dalam hal ini saya sangat menginginkan persatuan dan kesatuan, terutama di kalangan kombatan. Jangan mau lagi di kotak-kotak sehingga kita merupakan merasakan kerugian ataupun keterpurukan yang luar biasa. Kemudian dengan melihat peristiwa ataupun yang terjadi sama Pak Irwandi, itu bagaimana pendapat Abang melihat kondisi Irwandi yang sekarang? Nah, ini perlu diperjelas dulu, kondisi tentang apa ini? Kita melihat bahwasanya Pak Irwandi yang seperti Abang katakan tadi itu tertangkap OTT, tetapi tidak terbukti. Nah, bagaimana itu pendapat dari Abang sendiri melihat peristiwa yang menimpa Pak Irwandi ini? Ya, saya juga ingin menduga-duga, tapi dari prasangka saya bahwa ini ada skenario besar ya, yang mencoba menjerumuskan Irwandi kan. Sebagaimana kita ikuti perkembangan dari kasus-kasus yang terjadi, bahwa waktu penangkapan Irwandi oleh KPK, itu adalah skenario besar ya, yang mencoba menjerumuskan Irwandi kan. Sebagaimana kita ikuti perkembangan dari kasus-kasus yang terjadi, bahwa waktu penangkapan Irwandi oleh KPK, itu adalah skenario besar ya, yang mencoba menjerumuskan Irwandi kan. Sebagaimana kita ikuti perkembangan dari kasus-kasus yang terjadi, bahwa waktu penangkapan
itu kan tidak tertangkap tangan, tapi kok tiba-tiba dibilang OTT. Ini kan aneh bagi saya. Melihat kasus ini ada skenario sehingga itu terserah nanti dari perkembangan hukum yang sedang berkembang, yang lagi mengajukan kasasi. Intinya bahwa kita tidak ingin lagi di kotak-kotak, kita tidak ingin lagi dipisah-pisah, kita inginkan ini persatuan. Makanya kebebasan Irwandi saya sorakan, dan saya sangat mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh Irwandi, yaitu mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, sehingga kita mudah-mudahan kita berdoa ada titik terang, ada keadilan di sana. Dan saya juga meminta kepada pemerintah pusat dan memohon kepada Pak Presiden Republik Indonesia, yaitu Pak Jokowi, agar bisa melihat tentang yang terjadi dengan kasus Irwandi ini secara jeli, secara matang dan secara serius, agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dan keadilan bisa tercipta dalam kasus ini. Baik, dengan demikian berarti ada dong upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah, mungkin yang masih mempunyai jabatan sekarang, untuk membebaskan Pak Irwandi ke depannya. Setahu abang itu saya kurang tahu, karena untuk sementara saya sedang menikmati masa-masa pensiun dari DPRA, dan juga saya tidak terlibat di dalam pemerintahan saat ini, dan saya sekarang ada fokus kepada bagaimana cara agar KPA bersatu, dan juga saya fokus di Partai Aceh. Apakah abang bisa menjamin bahwasanya peristiwa yang terjadi terhadap Irwandi ini tidak terbukti loh, seperti abang katakan tadi, bahwasanya ini adalah suatu skenario yang dibuat-buat? Apakah abang bisa menjamin itu? Dalam hal ini seperti saya sebutkan tadi, ini kan dugaan prasangka. Kalau misalnya jaminan, saya tidak menjamin karena kita tidak terlibat, tidak mengetahui pasti. Tapi itu biarlah pihak hukum dan pengacara Irwandi yang menuntut ataupun membuktikan di pengadilan ataupun Mahkamah Agung. Ini dari pandangan dan yang saya lihat yang saya pelajari, kan pandangan boleh dong. Semua orang kan diberikan pandangan hak daripada kebebasan untuk menilai dan mengeluarkan pendapat, terutama tentu masih berada di dalam koridor hukum yang berlaku. Kemudian apabila nih pemerintah pusat, atau minum dulu abang biar makin rileks Jadi apabila nanti pemerintah pusat itu tidak membebaskan Irwandi dalam kasus ini, itu bagaimana pendapat abang? Sebetulnya makanya kita mendesak memohon kepada Pak Jokowi agar melihat kasus ini secara arif dan bijaksana dan dengan kejelian yang luar biasa. Kalau misalnya tidak dibebaskan, saya khawatir dengan kondisi penegakan hukum yang sebenarnya yang terjadi di Aceh ataupun di Republik Indonesia. Karena sampai saat ini masyarakat Aceh masih bertanya-tanya tentang masalah penangkapan Irwandi dan status daripada yang disangkakan OTT kepadanya. Maka dalam hal ini kita tidak mau berspekulasi dan berandai-andai, tetapi kita meminta kepada pemerintah pusat dan hanya meminta kebijaksanaan agar kasus ini dilihat dengan sangat jeli sekali. Tadi kan ada abang katakan kata-kata desakan gitu terhadap pemerintah pusat. Nah, desakan yang bagaimana itu? Ya, mendesak seperti ini. Ya, kita menyampaikan desakan bahwa untuk memperhatikan tentang kasus ini, bagaimana kejadiannya, dan kasus ini benar-benar diperhatikan, dilihat dengan jeli, dengan seksama, agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan menyangkut dengan penyelesaian masalah kasus yang menjerat Irwandi. Karena Irwandi apapun cerita merupakan tokoh Aceh
dan kita tidak ingin ada skenario dalam penangkapan ini. Kalau misalnya pemerintah pusat dengan berbagai desakan yang dilakukan oleh pemerintah Aceh tetap tidak akan dibebaskan, nah menurut abang apa sih yang terjadi dengan pemerintahan Aceh di kedepannya? Yang jelas kekecewaan itu udah pasti ya, tetapi kita tidak mau berandai-andai dalam hal ini. Makanya kita fokus kepada upaya-upaya hukum saja yang sedang dilakukan oleh pengacara Irwandi. Masyarakat Aceh berdoa. Saya mengajak masyarakat Aceh untuk berdoa agar kepada Allah SWT agar kasus ini menjadi titik terang benderang dan Irwandi bisa dibebaskan. Dalam hal berandai-andai, saya tidak mau berandai-andai. Biarlah itu menjadi wewenang daripada kuasa hukum Irwandi yang sedang mengajukan kasasi yang sekarang lagi ditangani oleh Yusril Izzah Mahendra. Kemudian, apakah abang melihat peluang ke depan akan terjadi konflik seperti masa lalu gitu terhadap dengan adanya gesekan yang terjadi antara pemerintahan Aceh dengan pemerintahan pusat? Dalam hal ini saya juga tidak mau berandai-andai ya. Cuma potensi-potensi seperti itu kita mengharap jangan ya. Tetapi tentu saja ada karena kita ada beberapa janji daripada MOU atau realisasi MOU UPA yang belum berjalan di Aceh selama ini dengan baik. Maka hal-hal itu saya rasa juga perlu diperhatikan oleh pemerintah pusat agar apa yang ada dalam MOU dan UPA benar-benar dijalankan sebagaimana mestinya di Aceh, agar potensi-potensi konflik ataupun potensi-potensi gangguan perdamaian yang terjadi di Aceh ini yang sudah terjadi di Aceh tidak terulang lagi. Kemudian dulu kan abang ini sudah pernah nih menjabat sebagai anggota Komisi 1 ketua Komisi 1. Nah, apakah ada usaha dari abang sendiri melakukan komplain terhadap MOU yang tidak dipenuhi oleh pemerintah pusat gitu? Iya, kita sering melakukan komplain dan mengadakan rapat-rapat di Jakarta dengan pihak Kementerian Dalam Negeri, dan juga sudah pernah menjumpai Pak Yusuf Kala menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan MOU, UPA. Intinya kita inginkan agar MOU dan UPA itu benar-benar dijalankan agar marwah Aceh bisa tercapai dan masyarakat Aceh bisa merasakan damai yang abadi di Nanggro Aceh yang kita cintai ini. Nah, apakah usaha tersebut itu membuahkan hasil atau bagaimana, Pak? Tentu dalam sebuah usaha itu ada yang membuahkan hasil, ada yang tidak. Yang namanya usahakan, tapi kita dalam hal ini kan kita hanya mengingatkan, meminta, karena sesuatu kan sudah ada dalam UPA, yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh yang dikeluarkan oleh DPR RI dan ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia yang menjadi undang-undang. Apa sih Bang pesan atau pesan daripada Abang selaku politisi Aceh yang dulunya pernah menjabat sebagai Ketua Komisi 1 DPRA itu untuk masyarakat Aceh yang dilihat dengan kondisi perpolitikan saat ini gitu Bang? Ya. Saya melihat tentang masalah politikan saat ini, mulai saat ini marilah kita berpolitik secara dewasa. Kita harus bisa memikirkan kepentingan Aceh di atas kepentingan pribadi. Mari kita tinggalkan ego pribadi masing-masing untuk Aceh yang lebih bermarwah, lebih bermartabat. Kesatuan dan persatuan itu sangat utama dan sangat penting. Kalau kita tidak bisa bersatu, maka Aceh ini tidak akan bisa bangkit. Janganlah kita mau di kotak-kotak dengan kepentingan politik, kan? Tetapi mari kita bersatu untuk tujuan yang lebih mulia, yang lebih baik ke depan lagi. Semoga Allah meridai Aceh menjadi daerah yang luar biasa, daerah yang memang mempunyai sesuatu yang bisa kita banggakan, seperti masa-masa kejayaan Aceh dulu. Dan mudah-mudahan kalau tidak sekarang, kita mulai dengan bersatu,
kapan lagi. Kapan lagi ya? Ya. Ya, baik, terima kasih Bang atas Oke. waktu dan bincang-bincangnya, kemudian inspirasi ataupun Ya. saran untuk kita semua. Ya. Semoga Abang sehat terus. Amin, sukses amin, terus, amin. Terima kasih Bang. Ya, sama-sama ya. Yuk. Oke. Baik, demikian bincangan kami pada sore hari ini dengan Bang Azhari Chage yang merupakan politisi yang luar biasa. Semoga bisa menjadi referensi kepada kita semua nanti di masa mendatang. Akhirnya, saya Eka Susanti pamit undur diri. Salam Seramo Aceh, Seramo TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.